Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti yang diinformasikan oleh panitia, untuk hari ini kuliah duha jam 9 ya. Tapi ibu datang jam berapa? Pahalanya itu dari jam 7. Pahalanya dari jam 7 ya. Jadi saya juga terima info dari panitia jam 9. Saya baru mulai 9:15 karena acara dulu di Setiabudi di atas ya. Tadi jam 8, 9 kurang 10 saya baru jalan dari dekat UPI situ ya. Baru kesini alhamdulillah lancar. Cuma 20 menit ya. Makanya saya lagi makin pengen punya helikopter sebenarnya Pak. Untuk memudahkan aktivitas, tapi saya juga bingung helipadnya di mana lagi. Ibu, bapak tak terasa ini adalah ahad terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah ahad depan kita bertemu lagi di lapangan karena insya Allah khutbah nikah, jadi khutbah nikah, khutbah Idul Fitri saya di sini ya, dan ini merupakan Ramadan terakhir di hari Ahad ya. Alhamdulillah 3 pekan sudah kita lewati. Ada saudara-saudara kita yang hanya mencicipi sehari saja Ramadan terus meninggal, 2 hari Ramadan meninggal. Alhamdulillah kita 3 pekan, dan semoga Allah memberikan umur sampai habis Ramadan ini, dan sisa ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Boleh jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena ada yang tahun kemarin mendengarkan tausiah para ustadz di sini ya, bahkan duduknya juga di tempat yang ibu duduki sekarang ya. Bapak duduki sekarang beliau sudah dikuburkan ya. Ini yang harus kita waspadai. Ibu bapak, saum yang kita lakukan itu harus melahirkan pribadi yang didambakan. Pribadi yang didambakan. Ya. Nah, bagaimana pribadi yang didambakan itu? Karena yang namanya ibadah saum itu kan banyak orang mengatakan dia tarbiyah. Dia itu training, ya. Setahun sekali kita di training oleh Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Dan tidak tanggung-tanggung di trainingnya integrated, terpadu, fisik kita, akal kita, kolbu kita, semuanya. Fisik ini di training ya. Makanya saya lihat bapak sudah mulai kelihatan turun berat badannya, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Ada sejumlah ibu nampaknya naik berat badannya. Nah, saya juga aneh ya, kenapa naik gitu loh. Harusnya itu turun. Nah, ini di training jasad kita, di training akal kita, ditambah terus pengetahuan Islam kita. Hampir tiap hari kita mendengarkan tausiah di tarawih, belum lagi di majelis taklim, belum lagi di kuliah duha. Sampai ada ibu-ibu yang ngajinya tadinya seminggu sekali, di bulan Ramadan mah 4 kali sadinten. Kabayang teh tah. Nah, Quran teh langsung lecek. Artinya apa? Di kantor-kantor yang biasanya ceramah teh cuma seminggu sekali, tiap hari di training akal kita, dan dalam waktu yang bersamaan di training kolbu kita. Nah, sekarang di minggu terakhir ini kita akan bahas menjadi pribadi yang diharapkan, menjadi pribadi yang dicita-citakan. Saum itu harus melahirkan pribadi yang diharapkan, pribadi yang dicita-citakan. 1 ciri pribadi yang diharapkan oleh ibadah saum adalah salimul aqidah, semakin sehat akidahnya. Ini yang pertama. Salimul aqidah. Akidah kita makin sehat, makin benar, makin bersih dari hal-hal yang menggerogoti kualitas akidah kita. Para ahli tauhid mengatakan ciri akidah yang kuat itu memiliki 3 kekuatan: quwwah dafi'ah, quwwah hadiyah, dan quwwah robitoh. Ciri akidah yang benar, ciri akidah yang sehat memiliki 3 kekuatan. 1, quwwah dafi'ah, kekuatan untuk menolak keburukan.
Bapak Ibu, jadi kalau akidah kita bagus, dia punya kekuatan menolak. Rokok kan makruh, moal. Tapi kan akang perokok berat, robah ges Ramadan. Kuwah dafi'ah. Ini para perokok siap, punya kekuatan menolak, gitu. Ya. Rokok, kan akang sok ngerokok. Ramadan kamari di training, puasa, tengah rokok kuat. Ayo moal, kuwah dafi'ah, kekuatan menolak. Kang, gapleh yuk. Tidak. Nah, buang-buang waktu. Ciri orang soleh itu dia mengisi hidupnya dengan kebaikan. No, tidak. Gitu. Kuwah dafi'ah, kekuatan untuk menolak. Ya. Rina, kadia gerak. Eta tetangga orang, kuwah dafi'ah, tolak. Tong ngomongkeun batur, dosa. Tolak, kuwah dafi'ah. Biasanya kan kita suka susah menolak ya. Menolak keburukan itu susah. Rina eta tetangga orang nu mana? Oh, pantesan orang kira ada curiga. Oh, jadi deh gosip. Kuwah dafi'ah, kekuatan kuwah hadiah, kekuatan untuk berada di jalan kebenaran. Jadi satu sisi kuwah dafi'ah, kekuatan menolak keburukan, kuwah hadiah, kekuatan untuk berada di jalan kebenaran. Ya, itu ciri orang yang akidahnya sehat. Jadi orang yang akidahnya sehat itu dia punya kekuatan menolak keburukan, dan dalam waktu yang bersamaan dia punya kekuatan berada di jalan kebenaran. Berada di jalan kebenaran. Nah, yang ketiga, quwwah robitoh, kekuatan untuk bersatu dalam kebaikan. Jadi ternyata akidah yang kuat itu kekuatan menolak keburukan, kekuatan berada di jalan kebenaran, kekuatan untuk bersatu dalam kebaikan. Makanya kalau umat Islam itu akidahnya udah pada benar, harusnya mereka bersatu. Kekuatan untuk bersatu. Dan kalau cara berpikir mah pasti berbeda. Walaupun orang sekolahnya sama, gurunya sama, cara berpikir itu beda. Boro-boro zaman dulu, boro-boro zaman sekarang. Zaman dulu dua sahabat Rasul ini berbeda. Dua-duanya pakar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar menilai satu persoalan itu berbeda. Kalau Ibnu Abbas ditanya, kalau nikah dengan ahli kitab boleh tidak? Boleh, kata Ibnu Abbas. Kenapa boleh? Kan ada di Ali Imran ayat 5 ya, dihalalkan untuk wanita ahli kitab. Abdullah bin Umar ditanya, haram. Tapi kan ada ayat yang mengatakan eta mah ahli kitab baheula, ayeuna kan ahli kitab geus teu bener. Eta teh dua sahabat. Cara menyimpulkan ayat maksudnya ari berbeda pemikiran mah da sampai kiamat ge akan terjadi. Saya punya 3 anak, Pak. Cara ngadidiknya sama, ngasih makannya sama, ibunya sama, tapi cara berpikirnya beda. Kabayang teu ku bapak mun eta anak saya teh ibuna beda-beda, leuwih beda deui itu. Iya mah sama indungna teh eta-eta keneh, tapi beda cara berpikirna. Kumaha eta budak mun indungna beda-beda, leuwih beda deui. Gitu. Maksud saya apa? Sebenarnya umat Islam tuh harusnya menyatu dengan akidah. Ya, yang satu tahiyatnya utak-utak, yang satu diam tinggal ngobrol we. Ari kamu utak-utak kenapa? Gini, aku mah ada dalilnya. Dari siapa? Wa'il bin Hujr. Oh, Wa'il bin Hujr. Sok atuh ada dalil. Ari kamu diam, saya mah dari riwayat Imam Muslim. Berarti yang utak-utak biarin, yang diem biarin. Yang salah kalau yang geraknya itu kepala. Nah, mah salah, dah nggak ada dalil. Nah, salah kan gitu. Ari yang gerakna ieu mah teu nanaon atuh, ya kan? Gitu. Yang satu aya jenggotan, yang satu enggak lah atuh. Ek di jenggot sok henteu gitu nanaon da eta mah bukan urusan anu prinsipil ya mah. Ustadna enggak berjenggot enggak usah didengerin. Gitu. Makin banyak eta jenggot makin banyak didengerin. Wis kan gitu. Sebenarnya kan masalah jenggot teh Nabi mengatakan, wahai laki-laki, pondokkan, pendekkan kumismu
biarkan jenggotmu supaya kamu beda dengan Yahudi. Jadi Nabi nyuruh jenggotan teh sabab Yahudi baheula kumisan jeung jenggotan. Jadi mun di jalan aya nu teu aya kumis tapi aya jenggot, Islam tah. Da ayeuna mah atuh nu kafir ge jenggotan, saudara. Nu kafir wae jenggotan. Berarti itu mah urusan jam konteksnya itu. Makanya saya mah heran atuh sampai urusan jenggot wae pas saya atuh. Tuh imamnya ganti sana, jangan dia. Kenapa? Nggak ada jenggotnya. Atuh kalau Rasulullah diutus untuk ngurus jenggot mah moal diusir ti Mekah teh. Ya kalau Rasulullah diutus oleh Allah untuk nguruskan jenggot, moal diusir ti Mekah teh. Berarti itu mah jenggot malah ek make sok henteu teu naon. Paham kenapa nggak pakai jenggot? Supaya orang tahu jenggot teh wajib itu. Da saya bisa jenggotan atuh saudara. Gampang atuh. Tunggu we genep bulan tinggal. Sakieu saya. Tapi kenapa Pak Am tidak pakai jenggot? Biar orang tahu. Jenggot itu boleh pakai boleh tidak. Gitu. Ieu mah hanya beda masalah jenggot teh pasea. Sampai DKM melakukan revolusi perubahan struktur. Ya. Bu tong seserian aya eta teh. Di ujung Berung tah aya kejadian. Di ujung Berung Cicaheum tah antapani wae aya. Nah jadi ya artinya kita tuh bersatu dalam hal-hal yang sama ya, urusan pemahaman berbeda gitu. Ada ibu-ibu pakai cadar, oh sok wae mangga lah, nggak pakai cadar juga nggak apa-apa, yang pasti wajah teh bukan aurat. Kenapa Pak Am mengatakan wajah itu bukan aurat? Kalau sedang ihram wanita kudu dibuka cadarna. Lamun wajah teh aurat, meureunna tetep kudu dipake. Kata Nabi, buka cadar, buka kofazan, apa? Sarung tangan. Jadi amo nganggo cadar mangga teu nganggo gitu naon gitu. Mun teu nganggo acuk baru tegur gitu. Kan itu sebenarnya. Jadi kita itu harus ada kuwah robito, kekuatan untuk menyatukan. Bahwa hal-hal yang ya sifatnya furu'iyah itu mah selama Anda punya dalil, take it, ambil kalau punya dalil. Saya kadang-kadang tahiyat gerak-gerak, kadang-kadang diam, dua-duanya juga dilakukan oleh Nabi gitu ya. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh. Ada yang wajah tu wajhiya, boleh. Ya mama, Allahumma ba'id cigana Persis atau Muhammadiyah. Kan urang makan NU wajah tu atau ya Allah ek wajah tu ek Allahumma ba'id baini mau subhanaka, semuanya dicontohkan Rasul gitu. Ya kan? Nu salah teh nu Allahu akbar at-tahiyatul mubana coret eta kan gitu. Ya maksud saya tuh kadang-kadang rudet gitu untuk hal-hal yang ya yang penting itu orang punya dalil gitu. Terus jangan terlalu mudah untuk urusan yang sunnah menyalahkan orang gitu. Contoh tadi masalah jenggot, sunnah itu mau pakai boleh nggak juga, sampai disalahkan gitu kan, dianggap tidak afdol gitu. Terus kalau ustadz tidak pakai gamis itu tidak nyunah. Gamis mah budaya Arab. Da Abu Lahab ge pakai gamis, Abu Jahal juga pakai gamis, arasup neraka saudara. Ya enggak? Orang mau pakai gamis boleh, tidak juga nggak apa-apa. Saya tidak convert kalau pakai gamis. Kenapa? Sebab saya membuat pembeda antara saya dan Anda. Kalau saya baju begini kan Anda melihat saya dan Anda sama aja, nggak ada beda. Kalau saya pakai gamis, pakai segala itu kan kesannya saya itu beda dengan saudara. Kasta saya lebih bagus dari Anda. Datang kan beda. Ya. Hari Anda pakai baju begini, hari saya pakai atribut. Ya, berarti kan saya tuh bikin jarak dengan Anda. Dalam ilmu komunikasi itu saya bikin jarak. Tapi saya ini pakaian seperti ini saya nggak bikin jarak dengan Anda. Ya, mungkin merek kita beda, itu unggul. Nah, ya hari baju merek mah beda tuh Pak. Ya kan? Nah maksud saya apa? Pak Am, kenapa Pak Am nggak pernah pakai gamis? Ah saya mah nggak nyaman. Ribet lu loncatan teh kan gamis mah kan saya mah orangnya iyanya cekatan gitu terus pakai gamis jadi kan kudu kikian tah rudet saya
Saya kan senengnya simple gitu loh. Mari kalian. Oke, saya lagi cerita apa? Bukan cerita gamis. Jadi akidah yang kuat itu harus punya kuwah robitoh, kekuatan untuk menyatukan, kekuatan untuk supaya kini bersatu dan dalam hal yang sama. Yang penting rukun Islam kita, rukun iman kita sama. Bahwa ada sedikit penafsiran yang berbeda-beda lah, itu ada Allah nanti yang menilai gitu. Yang penting rukun Islam, rukun imannya sama. Itu namanya kuwah robitoh, kekuatan untuk menyatukan. Jadi akidah yang kuat itu punya 3. Kuwah dafi'ah, kekuatan menolak keburukan. Kuwah hadiah, kekuatan untuk berada di jalan yang benar. Kuwah robitoh, kekuatan untuk menyatukan. Ya, begitu. Nah ini akidah salimah. Ayat tentang akidah salimah sangat banyak. Saya cukup berikan satu saja, surat Ibrahim ayat 24-25. Yang kedua, surat Ibrahim yang menceritakan bahwa iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh, dia memberikan buah. Jadi iman yang kokoh itu kebaikannya harus dirasakan oleh orang sekitarnya. Ya. Oke, surat apa Bu? Ibrahim ayat 24-2. Yang kedua, pribadi yang diharapkan di bulan Ramadan itu adalah yang pertama salimul akidah, akidahnya benar, akidahnya kuat, akidahnya bagus. Yang kedua shahihul ibadah, ibadahnya benar. Shahihul ibadah, ibadahnya benar. Ini dijelaskan di surat 59 ayat 7. Surat 59 ayat 7. Shahihul ibadah. Ibu bapak, kalau kita bicara ibadah, ukuran ibadah itu bukan baik. Ukuran ibadah itu benar. Ingat tuh. Benar, bukan baik. Ya. Pak Ustadz, kalau sholat duha boleh enggak berjamaah? Ya bagus. Apanya yang salah dengan duha berjamaah? Ngaco nih. Cari dalil, apakah Rasulullah sholat duha berjamaah? Tidak ada dalil satupun yang mengatakan duha itu berjamaah. Jadi kalau saya ditanya, Pak Am kalau sholat duha berjamaah gimana? Tidak ada contohnya. Duha itu masing-masing. Mirip rawatib Pak, duha masing-masing. Pak Ustadz, bagaimana kalau rawatib dibarengkan saja kan sok lalieur etanya aya nu ruku, aya nu sujud, aya nu ieu. Akhirna kata DKM teh, bapak-bapak mari kita rawatib. Dipimpin tah rawatib teh. Itu enggak benar. Tapi kalau bicara baik, asal lebih bagus gitu, teratur. Tapi yang namanya ibadah itu harus sesuai sunnah Rasul. Duha enggak ada dalilnya. Apa? Berjamaah tuh enggak ada. Ya. Tapi Pak Am, saya membiasakan anak-anak di sekolah berjamaah. Kalau membiasakan berjamaah jangan duhur tah suruh jamaah. Kumaha ari duhur masing-masing, ari duha berjamaah. Bu guru, Pak guru, kadeah benerin tah murid Anda sok ngajarkeun nu salah teh. Aya nu sakola-sakola duha berjamaah, dalil nanti mana duha berjamaah? Enggak ada dalil duha berjamaah. Kalau tahajud berjamaah ada enggak? Ada. Rasulullah ketika sholat Ibnu Abbas bermakmum. Dan Ibnu Abbas itu bermakmumnya di sebelah kiri Rasul, ya. Lalu oleh Rasul ditarik sini, supaya di kanan. Nah itu ada. Jadi berjamaah ketika tahajud boleh, berjamaah ketika taraweh boleh. Dalam beberapa malam Rasulullah sholat lalu orang bermakmum kepada Rasul dan Rasul tidak menegurnya. Nah itu mah ada dalilnya. Tapi kalau duha berjamaah nggak ada dalil. Rawatib berjamaah nggak ada dalil. Gitu. Jadi ibadah itu bukan baik menurut akal kita, rasa kita, tapi benar menurut Quran dan Sunnah. Nah ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, bahwa kita ini kudu mengambil apa yang Rasul sampaikan. Dalam hadis dikatakan taraktu fikum amroin, aku tinggalkan untukmu 2 warisan. Lantadillu abada, kalian nggak akan sesat. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada Quran dan Sunnah itu. Begitu. Makanya ya
kita tidak perlu menyalahkan orang lain kalau punya dalil. Ya, tapi kalau tidak punya dalil, jangan berbuat, jangan melakukan. Sebaiknya saudara-saudara kalau mau sholat itu berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzubillah dan qul a'udzu birabbinas. Jika benar teteh berlindung. Jadi aya nu sholatnya kieu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas syarril alladzi minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Jika benar nyuruh berlindung kepada Allah, tapi itu salah. Karena Nabi mengatakan idza qumta ilas salat fasbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu salat sempurnakan wudu, menghadap kiblat, takbir. Nabi tidak bilang berlindung dulu ke Allah, ta'awud jeung Anas. Iya ditambahan ku urang, ditambahi suruh baca ta'awud dan qul a'udzu. Lalu bilang ini, itu kan bagus kita berlindung. Bagus, tapi tidak benar. Itu sama dengan ibu, nah subuh ibu dalapan, kan bagus Pak Am, dalapan kan lebih banyak. Benar bagus, tapi tidak benar. Jadi rumus agama mah bukan bagus, benar, catat itu. Kadang orang ini the way of thinkingnya salah, cognitive structure-nya salah. Jadi kalau kita bicara agama, the way of thinkingnya, cognitive structure-nya bukan bagus, tapi benar. Ya. Bu, tos beres tawaf. Ibu masih hoyongkeun ieu teh namanya salapan, Pak. Hah? Ari ibu 7 ibu. Da ibu masih kuat kan saya atuh Pak Am. Coret. Walaupun masih kuat ari tawaf mah 7 putaran udah. Kalau mau nanti istirahat dulu, jeda dulu, tawaf lagi, bukan terus. Bahkan ada istilah tuh, ada tawaf malaikat cenah 80 putaran. Pak aya nu kitu, aya ibu-ibu nu ngajoprak atuh kieu. Jelas bukan jamaah saya, bukan. Kalau jamaah bareng sama saya mah nggak akan kayak begitu, pasti kan diarahkan supaya benar. Ada ibu-ibu ngajoprak gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa melaksanakan tawafnya malaikat. Ibu, tawaf malaikatnya apa? Iya, saya tuh udah tawaf 88 putaran, hampir nggak kuat. What? 88? Kan itu nggak ada dalil lah tuh Pak. Nggak ada dalil. Tapi Anda perlu tahu, ada orang yang melakukan hal itu karena beranggapan ibadah itu baik menurut pikirannya, baik menurut rasanya. Caranya salah, kudu benar, bukan baik ibadah mah. Ya. Aya nu puasa nanti tiap hari kan baik Pak, kata Nabi yang benar bukan tiap hari saum itu. Sum yauman waftir yauman, berbuka sehari, saum sehari. Itu saum Daud, itu saum yang maksimal. Jadi ternyata saum sunnah yang maksimal teh Daud, bukan tiap hari. Bahkan itu saum wisol tuh dilarang tiap hari terus. Daud sehari saum, sehari berbuka, sehari saum, sehari berbuka. Saya tuh aneh ya, ada orang Islam pakai sistem diet yang menurut saya tidak ada unsur ibadah. Diet model Deddy Corbuzier, diet model Angelina Jolie, diet model Kate Winslet, diet model banyak loh Pak, diet model ini model itu. Hari kita orang Islam punya diet yang hebat, yaitu saum Daud, kok nggak pernah dipakai? Sehari saum, sehari buka, sehari saum, sehari buka. Itu diet yang bagus daripada dietnya Dodi Korbus. Dodi ya. Jadi maksud saya itu kita mengikuti niatnya sunnah Rasul. Ibu berat badan turun, itu bonus ya. Ada teman saya berat badannya udah turun 10 kilo, sekarang normal. Kolesterolnya, asam uratnya, gula darahnya. Kang, abdi mah obatna hiji we, saum Daud, tos sataun ieu saum Daud gitu. Slim Pak badanna teh ya. Dada perut teh rata kayak bintang iklan Elmen. Ku Daud teh. Terus apa? Asam uratnya normal, gula darahnya normal, semua normal. Karena ketika dia saumnya juga benar.
kan aya nu saumna teu bener ya, buka ya, kolek ya, tos kolek teh sangu, tos taraweh teh mie tek-tek. Oh iya gorengan ketang, karena orang Indonesia mah beranggapan sunnah buka itu dengan kurma dan gorengan itu wajib. Jadi kurma sunnah, gorengan wajib gitu. Mantak saya macanan wajib gue hola terus sunnah. Nah kalau orang bukanya kayak begitu ya jelas ya belum tentu sehat ya. Ya bayangkan atuh buka korma jeung kormana teh nusok ganjil teh sesuai taraweh cenah 11 korma teh. Terus gitu os korma teh terus kolak, tos kolak teh sangu, tos taraweh mie tek-tek, ek bobo masih aya sisa kolak nu tadi jeung goyobod. Wah bobo ya kan ya atuh nu kitu mah mau turun berat badan teh. Tapi kalau bukanya seperti Rasulullah ya, makan beliau itu tidak pernah sampai kenyang ya. Nah kalau gitu mah sehat insya Allah. Mantap teman saya tuh sekarang sehat banget. Dia bilang saya mah pakai diet model Rasulullah. Bener Pak, sehat itu. Ya, oke. Saya lagi cerita apa? Sohihul ibadahnya benar. Yang ketiga, ya, matinul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi pribadi yang diharapkan adalah pribadi yang salimul akidah, akidahnya benar, sohihul ibadah, ibadahnya benar, matinul khuluq, berakhlak mulia. Nah tentang akhlak mulia ini bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir dan surat Ali Imran 159. Surat apa? Al-Furqan ayat 63 sampai akhir ya, 76 kalau nggak salah. Kemudian surat Ali Imran ayat 159. Nah saya ambil beberapa bagian. Matinul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu apa? Di Ali Imran 159 dikatakan orang yang berakhlak mulia itu fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ciri orang yang berakhlak mulia itu tidak kasar, ngomong tidak kasar, perilaku tidak kasar ya. Ke anak tuh nggak kasar. Udah sholat belum nak? Sholat biar disayangi Allah. Itu akhlak mulia. Rasul tuh manggil istrinya teh Humairo. Apa Bu Humairo? Nah ibu salah, bukan pipi yang kemerah-merahan. Kalau pipi kemerah-merahan mah blush on, dicocol. Humairo itu pipi yang merona. Merona mah Bu teh kena nganggo blush on, tapi ayah syaratna ibu teh kudu bodas. Ketawa berem, ketawa merah. Kalau sawo matang busuk mah nggak bisa Humairo sih, Humaireng kata saya. Nah, jadi Rasul tuh manggil istrinya tuh dengan kelembutan. Nabi Ibrahim Pak manggil anaknya tidak ya Mail. Gitu. Anaknya Nabi Ibrahim kan Ismail. Coba lihat di Quran menggunakan panggilan yang santun. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Sayang, zaman ayeuna mah bager, soleh, teteh, anak mamah yang cantik, pinter, itu akhlak mulia. Kamu tidak kasar, gitu. Walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, orang tuh jauh dari kamu. Jauh dari kamu. Kalau kita kasar sama anak Pak, anak tuh jauh dari kita. Kenapa istri bapak jauh dari bapak? Dah kasar. Galak teuing gitu. Kudu seneng Pak kalau kita datang anak-anak di kamar teh kala luar nyamperkeun tah top. Tah kan aya anak keur ngobrol jeung indungna nya begitu bapana datang arasup ka kamar. Jadi kayak Tom and Jerry gini, arasup tah. Nah, tah eta teh berarti si bapana tong seserian introspeksi. Gitu. Jadi kan ada anak teh lagi ngobrol sama ibuna, begitu bapana si bapak datang, arasup ke kamar. Anaknya teh 8, arasup blus. Sampai gelas ge oyagen nih.
Pas bapakna datang teh. Berarti ini walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, mereka jauh darimu. Tapi ayah bapak nu pas datang, anaknya ke di kalamar. Kedengaran bapakna teh datang kalau luar. Itu top. Itu berarti bapakna memang penuh kelembutan, ya. Fa'fu anhum, maafkan. Jadi ciri akhlak yang mulia itu pemaaf. Pemaaf. Terus memaafkan teh kudu nungguan Idul Fitri. Mama, ayah minta maaf. Kewe atuh Idul Fitri itu. Ibu, maafkan. Sekalipun suami ibu berbuat salah dan dia tidak minta maaf, maafkan. Ini pribadi yang diharapkan di Ramadan. Ulah ya sok ya, minta hampura ge moal urang. Tingali ketika urang paeh moal dihampura. Semudah itukah gue memaafkan elo? Elo, ongkoh udah dibina dengan Ramadan, tapi pendendam gimana sih? Ya kan? Neneng kadia tah, salaki kamu teh pika sebeleun, kamantu teh. Terus mantu teh goreng patut, miskin deh, kurang ajar. Mamah mah tersep ke suami kamu teh. Bu, nggak boleh gitu. Itu adalah laki-laki yang disayangi oleh anak ibu. Kan we butut oge. Maafkan. Ini bukan saya lagi cerita pribadi yang diharapkan setelah Ramadan itu apa? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu tidak kasar, pemaaf, bukan hanya pemaaf, wastagfir lahum, sering memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kebayang gak tuh akhlak mulia luar biasa? Kalau bapak baik sama saya mendoakan kebaikan untuk bapak, nggak istimewa. Ibu baik sama saya selalu mendoakan agar ibu dapat kebaikan, nggak istimewa. Yang hebat adalah ketika anda buruk sama saya, tapi saya selalu mendoakan baik untuk anda. Nah itu top. Ibu punya mertua ya, pika sebeleun mertua teh. Tapi ku ibu didoakan supaya si mamah teh dapat hidayah, supaya mamah teh soleh, bager, tak eta teh yang istimewa. Ya, kenapa? Karena mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk itu yang hebat. Rasulullah datang ke Taif dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Nabi berdoa, ya Allah ampuni mereka, sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Ya Rob, lahirkan dari mereka generasi-generasi soleh. Bayangkan. Kalau saya dilempari oleh andanya, saya mah sholatnya di situ. Ya Allah, pejetkan mereka, ratakan mereka dengan tanah, luluh lantahkan, hancurkan, jangan kau sisakan mereka di muka bumi ya Allah. Hari Rasulullah mah begitu. Matak bu, kalau ibu disakiti suami, doakan bu. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya dimaafkan kesalahannya, dibukakan hatinya, diluruskan lagi ya Allah, gitu. Ya ma Allahumma setruk, Allahumma setruk, Allahumma setruk ya Allah. Kayak mun geus setruk kan ibu sorangan, anu capek atuh. Sok salah doa Anda. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini, fa'fu anhum wasyawirhum fil amri. Musyawarah, Bu. Orang yang suka ngajak musyawarah itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mah pasti nggak mungkin saya minta pendapat orang kalau saya sombong. Ya, nggak mungkin ibu minta pendapat suami kalau ibu takabur. Nggak mungkin suami minta pendapat sama istri kalau bapak ya otoriter. Pasti orang yang rendah hati. Makanya wasyawirhum fil amri, musyawarahlah, itu isyarat bahwa orang itu rendah hati. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terus selalu punya cita-cita bagus. Ternyata orang yang berakhlak mulia mah cita-citanya suka bagus, Pak. Ya. Dan memang Islam mengajari kita untuk selalu punya cita-cita baik. Coba perhatikan doa tentang keluarga. Kan ideal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil jadikan kami imam bagi orang takwa. Jadi bukan jadi orang takwa loh, Bu, imam. Pak, imam orang takwa. Ideal kan? Kita minta bahagia akhirat, kan kudu ideal. Ya Allah, beri kami bahagia dunia, beri kami bahagia akhirat. Jadi Anda tidak perlu berdoa, ya Allah beri saya bahagia akhirat, biarin dunia mah hancur juga ya Allah. Pokoknya mah saya beri bahagia di akhirat, dunia mah miskin juga nggak apa-apa, penyakitan juga nggak apa-apa, terpuruk juga, yang penting saya mah bahagia akhirat. Nabi bilang salah itu doa.
Zaman Rasul kan ada orang yang berdoa kayak begitu, Pak. Ya Allah, beri saya bahagia akhirat, biarin dunia juga saya menjadi orang paling miskin, nggak apa-apa ya Allah. Lihat di tafsir Ibnu Katsir, kata Nabi, alangkah bagusnya kalau berdoa begini. Turun ta Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang yang berakhlak mulia itu cita-citanya selalu bagus. Nah ini mengandung makna, Bu, kalau anak kita punya cita-cita bagus kudu diaminkan, sekalipun asa mual mungkin, tapi aminkan. Mama aku pengen jadi pilot, sok mama didoakan kamu jadi pilot yang hebat gitu. Boleh mama aku pengen pilot, naik kursi gesieun kamu mah pilot ragrag atau pesawat teh. Nah nggak boleh gitu ya. Mama aku pengen jadi dokter bedah sakitu lihat darah wae utah kamu mah. Nggak boleh gitu, doakan. Jadi ternyata akhlak yang mulia itu lembut alias tidak kasar, pemaaf, suka mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat keburukan, ya, berendah hati untuk bermusyawarah, terus selalu punya cita-cita bagus gitu. Nah itu yang ada di Ali Imran 159, belum lagi yang di surat Al-Furqan ayat 63. Nah itu lebih panjang lagi di situ. Di situ dikatakan akhlak yang mulia itu orang yang rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau bicara bijaksana, tidak memvonis, ya kan? Kalau bicara tuh apa ya? Ya santun begitu, ya. Bu, kalau ibu ngajak sholat ke suami bagus, tapi kalau nggak santun jadi nggak bagus. Ayah, mamah mah udah belum sholat. Ayah udah sholat belum? Kalau belum mamah mau makmum. Berarti istri ngajak apa Pak? Sholat. Tapi bahasanya kan enak. Ayah mamah mah udah belum sholat. Ayah udah sholat belum? Kalau belum mamah mau makmum. Mamah mah kalau makmum sama ayah suka lebih khusyuk. Padahal istri bapaknya makmum sama bapaknya rudet sebenarnya. Rudet bisa. Bapak mah baca kul a'udzu birabbinas asubkirul ku a'udzu bil falaq. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, tapi istri bapak teh santun ya. Apa? Mamah mah kalau makmum sama ayah khusyuk gitu. Ibu tidak perlu mentang-mentang belum sholat ya, suami teh ibu teh kieu innalillahi ya Allah insaf atu ayah. Umur udah 40 tahun temen ayah meges marawat tuh tiluan manya ayah belum insaf juga cepet tuh jika jelema munafik wae hese sholat nggak boleh gitu ya. Apabila mereka bicara mereka santun ya. Nah terus wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau punya rezeki tidak boros tidak kikir, mereka proporsional, itu kan akhlak juga ya. Jadi sebenarnya kalau bicara akhlak tuh banyak sekali. Tapi yang ingin saya tunjukkan sama ibu bapak, pribadi yang diharapkan setelah saum itu pertama salimul akidah, akidah kita sehat, sohihul ibadah, ibadah kita benar, matinul khuluq, akhlak kita mulia. Nah yang keempat mutaqabbul fikri, berusaha menambah pemahaman tentang Islam, belajar Islam. Jadi kita harus menjadi orang yang curiosity-nya, rasa ingin tahu untuk belajar Islam tuh kudu terus diasah. Karena Islam itu agama yang harus dipelajari, bukan sekedar agama yang sekedar diamalkan, tapi harus dipelajari. Ini dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 19 ya. Mustaqabul fikri, kita harus jadi orang yang semangat belajar Islam ya. Ya saya tadi katakan di tarawih ada ceramah, di duhur ada ceramah. Nah setelah Ramadan itu semangat belajar Islamnya harus bagus, harus kuat. Kata firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Muhammad 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Pelajarilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Kita disuruh belajar Islam, belajar ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan para sahabat, mereka itu selalu bergantian belajar kepada Rasul. Kan hidup mereka itu berbulan-bulan keluar dari kota Mekah untuk
berdagang, nanti balik. Jadi mereka ketika pulang belajar pada Rasul, yang sedang tidak berdagang terus aja gantian begitu. Jadi menunjukkan bahwa belajar Islam itu sesuatu yang wajib. Dan alhamdulillah saya cermati umat Islam di Indonesia khususnya mengalami perbaikan dari segi pemahaman. Mengalami perbaikan jauh, banyak perubahan. Saya 25 tahun lalu ketika pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, lagi lucu-lucunya saat itu saya itu, ya, hari ibu itu, ya 25 tahun lalu. Di belakang dulu mah ada pasar seng, dulu banyak orang Indonesia jemur kain kafan, Pak. Wih, orang India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia satipe itu. Kain kafan itu dijemur. Karena banyak orang Indonesia yang bawa kain kafan dari sini, dicuci dengan air Zam-Zam. Karena dulu air Zam-Zam itu di basement. Ya. Ada Bapak Ibu yang ke sana udah nggak tahu basement seperti, tapi ada juga yang ngalamin ya di basement. Itu air Zam-Zam itu bisa dipakai mandi kok. Saking gedenya, ya. Maka tidak salah. Dulu itu banyak orang yang mandi dengan air Zam-Zam, termasuk nyuci kain kafan. Ternyata beranggapan kalau kain kafan itu dicuci dengan Zam-Zam terus dijemur nanti kudu di Masjidil Haram. Tak eta teh nanti kalau meninggal malaikat nggak akan menghisab. Kata malaikatnya, silomen. Pak Bu, bukan canda. Eta teh banyak sekali. Tapi alhamdulillah dengan pembinaan yang rutin di radio, di televisi, di majelis taklim, sudah nggak ada yang begitu, hampir tidak ada. 25 tahun lalu saya kalau diundang ceramah syukuran Walimatus Safar, banyak yang ketika saya tausiah kata pembaca acara nanti, Bapak dan Ibu calon haji mangga kapengker. Jadi dia teh suruh nempel di pintu belakang kita. Itu maksudnya supaya bisa balik lagi ke tanah airnya. Tong yang serikeun aya nu kitu. Ayo nama tuh aya. Berarti pemahaman agamanya makin bagus. Jadi sebenarnya di Indonesia itu pemahaman agama makin bagus. Kenapa? Belajar terus, ya kan? Gitu. Aya tuh Pak Bu, zaman dulu mah tiap tawaf teh ngagosokeun kain ieu sajadah. Kan dulu mah 25 tahun lalunya tiap putaran ngecup gak bisa, saking kosong. Jadi yang namanya tawaf itu di dalam makom Ibrahim. Jadi iya makom Ibrahim tadi situ gitu. Apalagi kalau jam 8 gitunya kosong, puter sun karadak itu terus. Iya. Sekarang luar biasa, ya. Nah, karena saking gampangnya banyak orang Indonesia bawa sajadah gosok ke Ka'bah. Ya. Kan sebenarnya tidak perlu ngapain gitu-gitu. Dan kita mah bukan ibadah ke Ka'bah. Tapi kalau Anda pegang Ka'bah supaya pengen tahu, oh gini, teu nanaon atuh. Dulu mah banyak orang Indonesia ya yang beli kiswah. Kiswah teh penutup Ka'bah dipotongin sama orang sana teh, ya dipotong. Mata kalau di musim haji suka dilipat, sabun teh gitu sararoeh. Sok tingali ari Anda dilipat. Kenapa? Gunting. Dulu mah kan belum ada CCTV, jadi nggak ketahuan gunting. Teh dijual. Aya nu 300 real, 500 real tergantung gedenya. Aya nu 100 real kalau kecil gitu. Banyak orang Indonesia beli. Itu teh jimat kewibawaan. Jadi pulang haji teh jadi berwibawa. Di dieuna aya Ka'bah kiswah. Alhamdulillah sekarang mah udah nggak ada. Maksudnya yang jualan gitu ada. Boleh nggak beli itu? Tergantung niat. Kalau beli itu untuk saya guru nih, anak-anak nih, coba nih
ini kiswah Ka'bah tuh gini nih bapak beli nih di sana 200 real. Coba Ani Rita pegang nih, rasa apa? Boleh nggak gitu? Nyata naon atuh kiswah Ka'bah teh gitu. Yang tidak boleh itu jadi jimat. Nah bapak ibu, saya cerita bahwa pemahaman Islam makin bagus sebenarnya, alhamdulillah ya. Anak-anak sekarang tehnya senang saya SD udah hafal juz amma gitu kan, ibu nama belet pisannya jadi tong seserian. Ibu nama etawe kulhu ina atoyna wal asri kulhu ina atoyna. Jadi kalau tahajud teh bingung dah nu apal teh ngan 3 surat teh puputeranin file mah dipindah-pindah we gitu ya kan gitu. Eta anakna SD di juz amma, SMP 3 juz. Anak-anak sekarang mah luar biasa ya. Di televisi itu ada hafid ya, bapak polisi ada banyak yang hafid 30 juz ya, polisi hafid 30 juz. Dan ketika diuji itu bacaannya bagus, di mana kan luar biasa. Itu di Indonesia mah udah maksudnya bagus sih sebenarnya ya. Saya pernah mengetahui lah sedikitnya kehidupan di Timur Tengah. Nggak ada di Timur Tengah ibu-ibunya ke Masjid Agung bring gitu, Senin bodas baju teh, Salasa hejo ya kan, Rebo koneng gitu kan, bring sampai ada dress code setiap majelis taklim tuh. Di Timur Tengah mah nggak ada. Makanya Indonesia tuh keren, hebat. Kenapa? Karena beragam, pemikiran beragam gitu. Dan dengan demikian sebenarnya pemahaman terhadap Islam makin bagus. Ini yang disebut dengan muthaqaful fikri ya. Pemikiran yang bagus, pemahaman terhadap Islam makin bagus. Nah, yang keberapa sekarang? Nah, yang berapa? Yang kelima ya, nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang dimaksud dengan bermanfaat untuk orang lain itu kita paling seneng ngasih manfaat sama orang. Jadi ya pribadi yang diharapkan setelah Ramadan tuh kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang, membantu orang ya. Kata Nabi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain. Jadi Allah pasti akan menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain. Kalau kita nolong orang lain, boleh jadi kita tidak ditolong, tapi mungkin anak kita, orang tua kita. Dekat kampus itu suka ada ibu-ibu sepuh nyebrang. Saya suka menyeberangkan, Pak. Tapi sampai hari ini saya belum pernah diseberangkan oleh mahasiswi. Sungguh saya belum pernah. Padahal saya teh asa sering nyeberangin yang sepuh teh, tapi saya belum pernah diseberangkan. Ibu saya cerita, ayo nama di pasar Cikurubuk teh Tasik, eta motor teh sok ngararebut ngan alhamdulillah emak teh tiap ek mentas aya we numang mentas. Iya. Saya sok mentaskeun ibu-ibu sepuh. Saya belum pernah diseberangkan oleh mahasiswi, tetapi ibu saya diseberangkan oleh orang lain. Nah gitu, artinya apa? Allah akan senantiasa menolong hambanya selama si hamba itu suka nolong orang lain. Nafi'un li ghairi. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'ahum linnas, yang banyak memberikan manfaat sama orang lain gitu. Nah yang terakhir ya, yang diharapkan setelah Ramadan itu husnul khotimah, ujung yang bagus ya. Karena kenikmatan tertinggi mah itulah husnul khotimah. Makanya Bu, Pak, kita teh kudu saling mendoakan. Doakan saya Bapak Ibu kalau lagi sholat teh, doakan saya, ya Allah mudah-mudahan Pak Am teh sing sehat, sing berkah, sing husnul khotimah. Itu aja saya minta didoakan. Kan urusan yang lain mah saya ngurus. Nah, sing sehat, karena sehatnya mahal. Sing berkah, berkah tuh kebaikan kita selalu bertambah. Terus husnul khotimah.
Saya kalau mendoakan orang lain begitu, paham, doakan abdi di Makkah mangga. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah yang suka ikut di pengajian saya sing sehat, sing berkah, sing husnul khotimah. Itu damun Anda diberi keberkahan, barudak saroleh, istri soleh, tak berkah kan. Jadi sebenarnya ngadoa mah, ya Allah beri saya sehat, beri saya berkah, beri saya husnul khotimah. Kenapa? Kalau itu diberi semuanya tuh luar biasa. Begitu. Karena sehatnya paling mahal. Nikmat yang paling mahal mah sehat. Ada yang usia 60 sudah nggak bisa apa-apa, tapi ayah udah 80 masih tiasa ngaos ka dia. Bapak Yusuf seberapa? 84 jalan. Bapak masih bisa duduk di depan dan saya lihat Bapak mengikuti materi kuliah saya dengan baik ya. Artinya kelihatan di mata itu menangkap kan, ayah nu teu menangkap kieu ayah tah. Jadi ayah anak muda kieu tah, kieu tidak menangkap. Kalau Bapak dari sorot matanya menangkap 80. Pak, itu teh karunia yang luar biasa. Saya untuk sampai ke usia Bapak itu masih butuh waktu 30 tahun lebih, Pak. Bayang, alhamdulillah Bapak dikasih sehat. Nah, makanya doakan sing sehat, sehatnya mahal bisa. Ya, sing berkah dan husnul khotimah gitu. Makanya doa kita ada doa apa? Wa tawaffana ma'al abror. Itu teh surat apa? Ali Imran. Ini hararese 180 sampai 185 ya. Ada tuh doa wa tawaffana ma'al abr. Wafatkan saya beserta orang-orang berbuat kebaikan. Maksudnya wafatkan saya seperti orang-orang yang sudah wafat, mereka adalah orang-orang baik. Husnul khotimah itu apa? Ketika kita mati, Allah sedang ridho sama kita. Nah, itu husnul khotimah. Jadi ketika kita meninggal tuh Allah sedang ridho. Kita meninggal dalam keadaan sakit teu naon, asal kita sabar. Pas maut kita teh sedang dekat dengan Allah, husnul khotimah. Jadi yang namanya husnul khotimah itu tidak selamanya meninggal lagi sujud, meninggal lagi baca Quran. Meninggal sedang sakit, kalau kitanya sabar tabah kan husnul khotimah itu gitu. Nah, ibu bapak itu pribadi yang diharapkan di bulan Ramadan ini. Akidah kita sehat, akhlak kita mulia ya, ibadah kita benar, kita berusaha bisa memberikan manfaat pada orang lain, maksudnya kita berusaha meringankan, membantu orang lain semampu kita. Dan finally terakhir adalah kita husnul khotimah gitu. Nah, tentang husnul khotimah ini doanya ada di Ali Imran 190 sampai 195, juga di surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89 gitu. Itu tentang husnul khotimah ya. Ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Maaf saya hanya 55 menit ya, 55 menit karena sebenarnya jam 10 saya harus ngisi lagi di Ukhuwah, terus sore nanti ke Jakarta ngisi di rumahnya Pak Abu Rizal Bakri ya, insyaallah. Doakan biar saya sehat, berkah dan husnul khotimah, dan insyaallah saya selalu doakan ibu bapak seperti itu juga ya. Insyaallah mudah-mudahan ini Ramadan terindah bagi kita. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan yang penuh keberkahan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.